di mana suatu gelombang energi dapat tersaring oleh suatu medium. Mekanisme yang serupa juga terjadi dalam sistem kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Bagaimana kita menggunakan intelek dan nurani kita, begitulah kita mempolarisasi berbagai aspek di sekitar kita. Disadari atau tidak, dia telah menyamakan frekuensi terhadap suatu informasi atau niat tertentu yang semakin menjauhkannya dari kebenaran. Sobat bijak, di konten sebelumnya kita telah mengulas bagaimana sifat alami energi dapat mempengaruhi mekanisme karma kita atau terbentuknya nuansa kehidupan yang kita jalani melalui vibrasinya yang bisa beresonansi atau saling tarik-menarik akibat adanya kesamaan frekuensi antara energi yang terpancar dari diri kita dengan energi yang terpancar dari berbagai aspek di sekitar kita. Sekarang, kita akan menyambung kembali pembahasan tentang pengaruh energi terhadap sistem karma, tentang bagaimana sifat alami dari energi itu bisa mempengaruhi nuansa kehidupan kita. Dan seperti yang telah kita singgung pada konten sebelumnya, gelombang energi juga bisa mengalami polarisasi, pembiasan, interferensi, refleksi, difraksi, dan bisa juga vibrasi energi itu mengalami peredaman. Dan semua itu akan kita ulas satu persatu untuk memahami dengan lebih jelas bagaimana sifat-sifat energi itu mempengaruhi sistem karma kita hingga membentuk berbagai nuansa kehidupan yang kita jalani. Sobat bijak, kita mulai dari polarisasi. Kalau dalam ilmu fisika, polarisasi dapat diterjemahkan sebagai fenomena di mana suatu gelombang energi dapat tersaring oleh suatu medium, sehingga hanya satu arah osilasi tertentu yang dapat melalui medium tersebut, sementara osilasi dengan arah yang lain mengalami tekanan atau hambatan. Ini seperti kita menggunakan kacamata polaroid di bawah paparan cahaya matahari. Kacamata polaroid dirancang dengan lapisan khusus yang berfungsi sebagai filter polarisasi yang hanya memungkinkan gelombang cahaya dengan arah osilasi tertentu saja yang melewatinya. Dengan cara ini, cahaya yang terpolarisasi seperti pantulan dari permukaan air atau jalan dapat diminimalkan, sehingga mengurangi silau dan meningkatkan kejernihan penglihatan. Akibatnya, mata kita jadi lebih nyaman karena hanya menerima cahaya yang terfilter. Dan ketahuilah, mekanisme yang serupa juga terjadi dalam sistem kita terhadap lingkungan di sekitar kita. Bagaimana kita menggunakan intelek dan nurani kita, begitulah kita mempolarisasi berbagai aspek di sekitar kita. Seperti bagaimana kita menyaring suatu informasi, pengalaman, atau niat. Itu akan mempengaruhi kualitas energi yang kita serap. Yang berikutnya tentu dapat berdampak pada nuansa kehidupan kita juga. Informasi atau niat yang baik tentu akan memberi kontribusi yang baik terhadap pembentukan frekuensi energi kita. Yang tentunya frekuensi yang terbentuk itu akan berbeda bila informasi atau niat yang disaring adalah buruk. Seseorang yang senantiasa memupuk niat yang terpolarisasi positif akan cenderung menyerap energi positif dalam hidupnya, yang tentunya itu semakin meningkatkan frekuensi positifnya, kemudian menarik lebih banyak aspek positif dari lingkungan di sekitarnya, seperti kehadiran orang-orang yang mendukung dengan berbagai informasi ataupun ide-ide yang positif juga. Seperti orang yang berintegritas tinggi. Ketika dia memiliki suatu ambisi, dia pun tidak akan sembarangan menerima suatu informasi ataupun menerapkan suatu metode untuk mendukung proses pencapaian tujuannya. Dia tentu akan melakukannya dengan cara yang jujur dan menghindari pengaruh apalagi tindakan korup. Sehingga, sebagaimana pandangan seseorang yang menjadi jernih karena tak tersilaukan oleh pantulan cahaya lain yang tak perlu, akibat dia menggunakan kacamata polaroid yang tepat, kesuksesannya pun akan terbilang bersih karena tak tercemari oleh rasa bersalah dan penyesalan, tidak juga ternodai oleh kasus pelanggaran hukum dan cemooh orang di kemudian hari, akibat dia sadar dalam menggunakan nuraninya
untuk memilih informasi dan metode yang tanpa keculasan. Dan sebagaimana dualisme akan selalu ada dalam tiap aspek nuansa kehidupan, maka polarisasi ini juga bisa terjadi secara negatif. Seperti penampilan gambar pada layar LCD yang menggunakan filter polarisasi. Bila kita melihatnya dari sudut pandang tertentu, atau menggunakan kacamata Polaroid dengan orientasi yang tidak sesuai, tampilan gambarnya pun bisa tak jelas atau terdistorsi. Begitu pula ketika seseorang masih sangat terbelenggu pada egonya. Dia tak akan bisa menggunakan intelek dan nuraninya dengan bijaksana. Karena orang yang egoistik sangat protektif terhadap hal-hal yang sudah ia identifikasikan ke dalam dirinya. Dalam arti, ketika dia sudah mematenkan sudut pandang tertentu dalam menilai sesuatu, dia akan cenderung bersikukuh dan seringkali tak menyadari bahwa bisa jadi sudut pandangnya itu tidaklah tepat. Dan meskipun ia tahu bahwa penilaiannya itu belum tentu benar, dia tetap saja mempertahankan penilaiannya itu demi jaga gengsi. Katakanlah dia menonton suatu siaran melalui TV LCD, dan dia duduk menyamping sehingga sudut pandangnya miring. Saat dia melihat gambarnya tak tampak jelas, dia akan berpikir bahwa TV itu yang jelek, ketimbang menyadari bahwa posisi duduknya lah yang kurang tepat. Dan dia akan lebih memilih percaya kepada orang yang mengatakan bahwa TV itu memang jelek, daripada mempertimbangkan perkataan orang yang menyarankannya untuk mengubah posisi duduknya. Dengan kata lain, orang yang terikat pada egonya hanya bisa menerima hal-hal yang memvalidasi identifikasinya, sementara menolak hal lain yang dia anggap bertentangan dengannya. Kalau dalam nuansa kehidupan sehari-hari, ini sama seperti ketika seseorang berprasangka, lalu curiga pada seseorang, dan dia meyakini kecurigaannya. Maka meskipun orang yang dia curigai itu berkata jujur dan bersikap tulus terhadapnya, dia akan menolak untuk percaya, karena kejujuran dan sikap orang itu bertentangan dengan kecurigaan yang sudah ia yakini. Sebaliknya, ketika dia mendengar kebohongan tentang orang yang dicurigainya, atau ada orang lain yang mengomporinya dengan sebuah hoax, dia malah percaya, karena hoax atau kebohongan itu dianggap sesuai dan memvalidasi kecurigaannya. Maka tentu polarisasi yang semacam ini dapat dikatakan berdampak negatif, karena disadari atau tidak, dia telah menyamakan frekuensi terhadap suatu informasi atau niat tertentu yang semakin menjauhkannya dari kebenaran. Dengan kata lain, polarisasi egoistiknya bisa menyebabkan dia kehilangan resonansi dengan orang yang jujur dan tulus, lalu malah beresonansi dengan orang-orang yang penuh tipu daya, yang hanya ingin memanfaatkannya dan mengeruk keuntungan darinya saja. Itulah sebabnya ajaran spiritual selalu menekankan seseorang untuk mengabaikan segala kesan mental, karena kesan-kesan mental itu hanyalah karangan intelek dan logika yang syarat akan keterbatasan, yang sewaktu-waktu dapat memvalidasi ego dan mengaburkan persepsinya terhadap kebenaran. Dan itulah kenapa aku juga sering menyarankan agar jangan menyepelekan meditasi dan laku-laku spiritual pendukungnya, karena itu bisa melatih dan membantu kita untuk menjaga jarak hingga lepas dari keterikatan terhadap segala kesan, yang tentunya kita pun akan lebih mudah lepas dari belenggu ego dan jadi lebih bijak dalam menyikapi serta memandang sesuatu. Serta kita pun dapat lebih sadar dalam menyaring aspek apa yang ingin kita jaga dan tingkatkan guna membentuk frekuensi energi tertentu untuk menarik hal-hal yang lebih mendukung tujuan kita dalam menjalani hidup. Sobat bijak, pada akhirnya bagaimana kita menyaring energi yang masuk ke dalam diri kita akan sangat menentukan nuansa kehidupan yang kita jalani. Apakah kita akan terus terjebak dalam polarisasi yang dipenuhi ego, atau kita akan menjadi lebih sadar dalam memilih frekuensi yang kita pancarkan? Semua itu bergantung pada sejauh mana kita mengenali mekanisme karma dan pengaruh energi di dalamnya. Untuk itu, bila kalian ingin memahami lebih dalam bagaimana energi bekerja dalam hidupmu,
pastikan untuk mengikuti pembahasan kita selanjutnya. Karena semakin kalian memahaminya, semakin besar kendali kalian dalam menyikapi dan mengarahkan alur karma agar selaras dengan tujuan kalian. Atau bila kalian ingin, kalian bahkan bisa memanfaatkannya untuk tujuan pembebasan rohani. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.